Halo semuanya, Rocky Cheese here. Gimana, sudah colek hari ini? Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film perhackeran yang berjudul Who Am I? Film hacker yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan sekelompok hacker anonimus yang ketika melancarkan aksinya selalu rapi dan tidak pernah meninggalkan jejak. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam ceritanya, pasang handsfree, enakan posisi, dan mari kita lanjut ke dalam ceritanya. Scene diawali dengan seorang pria bernama Benjamin yang sedang berada di dalam ruangan interogasi Europol, Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa. Dan ini Hana yang menginterogasi Benjamin, dan Benjamin hanya mau berbicara dengannya. Benjamin adalah seorang hacker yang beridentitas Who Am I, yang mengetahui identitas hacker lainnya seperti France dan Russian Cyber, yang kebetulan kedua hacker tersebut telah diburu oleh Europol selama 2 tahun terakhir. Oke, flashback bentar. Dia Benjamin kecil. Benjamin kecil sangat menggemari kartun superhero dan sangat ingin menjadi superhero. Namun sayangnya di kehidupan nyata Benjamin bukanlah apa-apa, alias Benjamin selalu diasingkan. Sejak kecil, Benjamin ditinggal ayahnya, begitu pula dengan sang ibu yang meninggal akibat bunuh diri. Dan Benjamin kecil hanya tinggal bersama neneknya. Saat usia 14 tahun, Benjamin beranggapan bahwa peretasan sangat mirip dengan permainan sulap. Karena gabut, Benjamin mulai belajar hacker dengan otodidak dan mulai meretas sistem-sistem keamanan. Benjamin sering nongkrong bersama para hacker lainnya di dark web. Benjamin merasa hanya disinilah dia dianggap dan dapat menjadi apapun yang diinginkannya. Ada satu hacker panutannya, yaitu Mr. X. Ini dia orangnya. Mr. X mempunyai 3 visi misi. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang terakhir, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Scene berganti kepada Benjamin yang sedang mengantarkan pizza kepada customernya. Dia bernama Mary, dan kebetulan Mary adalah teman sekolahnya dahulu yang disukai oleh Benjamin. Mary menawarkan cuan 100 euro kepada Benjamin jika Benjamin bisa meretas sistem keamanan sekolahnya dan dapat memberi kunci jawaban soal ujian fakultas hukum milik Mary. Akhirnya, Benjamin nekat untuk pergi ke kampus dan mengambil soal ujian yang disimpan di server kampus. Tepat setelah Benjamin selesai mengambil soal itu, Benjamin dipergoki oleh security kampus. Dan karena Benjamin tidak melawan dan tidak mempunyai catatan kriminal, akhirnya Benjamin hanya dihukum 50 jam pelayanan masyarakat. Pada waktu yang bersamaan, Benjamin bertemu dengan Max. Ini dia orangnya. Max bertanya mengapa dia bisa dihukum. Benjamin menjawab karena Benjamin telah meretas server kampus. Max bertanya kembali, bagaimana Benjamin dapat akses masuk server itu? Benjamin menyebutkan bahasa mesin. Disitulah Max tertarik kepada Benjamin dan mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Saat malam hari saat pesta, Max memperkenalkan Benjamin kepada 2 orang temannya, yaitu Stephen dan Paul. Stephen seorang yang ahli dalam bidang software, sedangkan Paul seorang yang ahli dalam bidang hardware. Benjamin disuruh membuktikan jika Benjamin benar-benar bisa mengerti bahasa mesin. Akhirnya Benjamin membuktikannya kepada mereka semua dengan cara meretas sistem aliran listrik dan memadamkan aliran listrik seisi kota. Tak lama kemudian, polisi mendatangi tempat itu, dan plot twistnya Max bukanlah pemilik rumah itu, dan juga bukan orang yang mengadakan pesta tersebut. Akhirnya, mereka semua berlarian, dan Mary mengikuti mereka. Saat pulang ke rumah, alangkah terkejutnya Benjamin melihat neneknya yang tidak ada di rumahnya. Untungnya dapat ditemukan, yang faktanya nenek Benjamin mengidap penyakit Alzheimer, yaitu penyakit yang menghancurkan memori dan fungsi mental lainnya. Scene berganti saat di dalam kereta. Benjamin bertemu Max dan mereka saling berbincang, yang ternyata Max juga mengidolakan Mr. X. Dan Max mengatakan bukan hanya sistem yang dapat diretas, melainkan manusia pun juga bisa. Max membuktikan kepada Benjamin dengan cara mengambil box donat yang kosong dan memprotes bahwasannya belum dapat pesanannya, yang akhirnya si mas-mas roti pun memberikan donat kepadanya. Max mengajak Benjamin ke tempat mobil bekas yang ditunggu Stephen dan Paul, dan Max berencana meretas komputer acara konferensi pers dan mengganti isi data presentasi menjadi video gak jelas.
Semua orang sadar kalau semua itu ulah Max dan Benjamin. Akhirnya mobil mereka dimasa dan mereka kabur dari sana. Dari sinilah mereka mulai membentuk kelompok dan menyebut kelompok mereka sebagai Clay. Dan mereka mulai melancarkan aksi-aksi gilanya dari meretas sistem bursa efek Jerman dan meretas lampu perusahaan farmasi. Mereka terus-menerus melakukan aksinya, sehingga mereka mulai cukup terkenal dan lebih dari 1 juta orang yang telah melihat aksi konyolnya ini. Max sangat berambisi aksi dari timnya ini diakui oleh idolanya yaitu Mr. X. Namun sayangnya Mr. X bahkan tidak mengenal hacker pemula Clay ini. Karena dibandingkan dengan Clay, banyak hacker yang skill peretasannya sudah diakui dunia, yaitu Franz salah satunya. Franz salah satu anggota dari Cyber Rusia dan beranggotakan 4 orang, yaitu Segdet, Taubot, dan Krypton. Franz berhasil mencuri data-data penting milik Europol dan dijual ke web sebelah. Akhirnya Hana memburu orang di balik kelompok Franz ini, dan hanya tinggal 1 orang misterius yang belum ditemukannya. Selanjutnya mereka meretas sistem saluran telepon yang kebetulan ada sebuah undian 1 unit mobil sport. Karena semua saluran telepon telah diputus, akhirnya merekalah yang memenangkan 1 unit mobil sport tersebut. Keesokan harinya, Mr. X mengirim pesan kepada kelompok mereka yang isinya Clay bukanlah apa-apa dan Clay tidak lebih dari seorang bayi. Di situ pula Max sangat marah dan akan melakukan hal besar yang lebih gila lagi agar dianggap oleh Mr. X. Kemudian, Clay berencana meretas sistem keamanan Badan Intelijen Jerman atau BND. Aksinya dimulai dengan mencari seutas surat di pembuangan sampah yang sekiranya ada email para pekerja BND. Yang untuk kemudian Clay mengirim sebuah link yang ketika orang tersebut mengklik linknya, Clay dapat masuk kepada sistem mereka dan mendapatkan kartu akses masuk BND. Akhirnya mereka mulai melancarkan aksinya. Stephen bagian menjaga dan menghapus CCTV, Paul yang memadamkan listrik, Max yang memantau kode akses server ke ruangan utama, dan yang terakhir Benjamin yang meretas sistem keamanannya. Namun Benjamin seperti akan melakukan sesuatu di luar rencana. Apakah itu? Kita lanjut dulu. Clay meretas semua sistem printer BND dengan mengeprint sebuah gambar yang bertuliskan tidak ada sistem yang aman. Merasa berhasil, akhirnya mereka berpesta untuk merayakannya. Benjamin bertemu dengan Mary pujaan hatinya, yang untuk kemudian Benjamin kecewa karena Benjamin melihat Max yang menyedot Mary. Di situ pula Benjamin marah kepada Max. Bukannya meminta maaf, Max malah mengatakan, tanpa kita Benjamin bukanlah siapa-siapa. Di sini pula Benjamin membuktikan kepada Max dan kawan-kawan bahwa Benjamin bisa tanpa mereka. Dan disinilah pula kita akan diperlihatkan apa yang dilakukan Benjamin waktu itu. Benjamin mengambil data-data terenskripsi BND dan mengirimkannya kepada Mr. X. Peretasan sistem dan pencurian data-data rahasia didengar telinga Hana. Dan Hana tahu bahwa kelompok yang telah meretas adalah orang yang sangat jenius, karena kelompok ini dapat meretas sistem keamanan yang sangat tinggi itu hanya dengan waktu yang sangat minim, yaitu 2 menit 23 detik saja. Kembali lagi ke Benjamin dan Max yang bergelut, dan mereka melihat berita bahwasannya Krypton atau salah satu kelompok Friends telah terbunuh. Yang faktanya Krypton adalah agen ganda dari Cyber Rusia dan agen rahasia dari BND. Krypton menyusup ke dalam organisasi hacker Friends hanya untuk mengumpulkan informasi para hacker. Fakta lainnya, ternyata data-data terenskripsi yang Benjamin kirimkan kepada Mr. X adalah daftar nama-nama agen rahasia milik BND. Krypton salah satunya. Dan yang mengejutkannya lagi, sosok Mr. X adalah salah satu anggota dari Friends. Otomatis Mr. X mengetahui ada pengkhianat di kelompoknya, dan itulah alasannya mengapa Krypton dibunuh oleh Cyber Rusia. Dan sekarang Clay menjadi buronan BND karena BND tidak tahu bahwa data-data terenskripsi itu disalahgunakan oleh Mr. X dan yang membunuh Krypton itu Cyber Rusia. Jadi Clay lah yang menjadi tersangka utama. Max, Paul, dan Stephen ketakutan dan marah kepada Benjamin karena melakukan suatu hal di luar rencana.
Dan kini rencana mereka berempat yaitu akan membongkar Mr. X dalang dibalik semua ini dan melaporkannya kepada Europol. Mary mendatangi rumah Benjamin. Karena Benjamin parno akan didatangi seorang yang tidak diinginkannya, akhirnya Benjamin menyuruh Mary pergi. Benjamin dan kawan-kawannya menggunakan perpustakaan umum untuk melancarkan aksi pembongkaran identitas Mr. X dengan membuat ID baru yang diberi nama Who Am I agar tidak diketahui Europol untuk menghubungi Mr. X. Mr. X memberi akses saluran pribadinya kepada Who Am I. Who Am I alias Clay ingin bergabung dengan Friends. Mr. X mau menerima tapi dengan syarat Clay harus melakukan sebuah pekerjaan yang lebih gila lagi. Di kediaman Europol, Hannah mengetahui letak keberadaan Who Am I yang menghubungi Mr. X. Akhirnya mereka menghampiri perpustakaan umum itu. Namun sayangnya Benjamin dan kawan-kawan sudah pergi dari sana. Scene berganti ke ruangan interogasi. Benjamin mengatakan kepada Hannah misi Mr. X yaitu mengirim virus Trojan kepada Europol, dan Benjamin bernegosiasi dengannya. Jika Benjamin bisa mengungkap identitas Mr. X, maka bersihkan namanya dan hapus dari daftar buronan. Benjamin berencana menjebak Mr. X agar dapat masuk ke dalam komputernya. Namun sebelum itu, Benjamin dan kawan-kawan membakar semua jejak-jejak mereka sebelumnya, sampai rumahnya pun dibakar. Kemudian mereka pergi ke kantor Europol. Mereka mencoba masuk dari saluran pembuangan, dan di sini tangan Max tertancap paku. Karena mereka tidak dapat masuk ke dalamnya, akhirnya mereka kembali ke penginapan. Merasa bersalah, akhirnya Benjamin nekat ke kantor Europol sendirian. Bermodalkan kartu visitor kunjungan orang asing, Benjamin mencoba mengelabuhi satpam, dan akhirnya Benjamin dapat memasuki kantor Europol. Benjamin memasang sebuah alat di bawah meja yang dapat membuat jaringan tiruan secara paralel. Jika seseorang menggunakan jaringan tersebut, maka Benjamin dapat akses masuk ke dalam komputer orang tersebut. Sekaligus, Benjamin dapat mengakses server Europol. Keesokan harinya, Benjamin mencoba menghubungi Mr. X melalui sebuah kode yang diberikan oleh Mr. X. Kemudian, Benjamin memberikan Trojan yang sudah dimanipulasi kepada Mr. X, yang ketika Mr. X masuk ke server Europol, maka identitasnya akan terbongkar. Namun Mr. X tidak sebodoh itu. Benjamin tidak sadar bahwa kode yang telah diberikannya ada alamat IP transmitter Mr. X. Akhirnya identitas Benjamin sendirilah yang terbongkar. Dan Rusian Cyber pun mengejar Benjamin dan akan membunuhnya. Saat Benjamin kembali ke penginapan, alangkah terkejutnya Benjamin melihat semua teman-temannya telah tewas. Beralih ke ruang interogasi, Benjamin memberikan 3 selongsong peluru kepada Hannah, dan Benjamin mengatakan dia ingin tidak terlihat lagi, alias dia ingin bebas. Hannah menelpon rekannya sekaligus meyakinkan rekannya agar dapat membantu Benjamin. Dan menurut Hannah, yang terpenting sekarang adalah Benjamin dapat menuntun Europol untuk membongkar identitas Mr. X. Benjamin berjanji akan mengungkap identitas Mr. X, tapi Benjamin meminta identitas baru kepada Hannah dan meminta program perlindungan saksi jika berhasil melakukannya. Benjamin berencana menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah Mr. X, yaitu harga dirinya. Benjamin memakai identitas palsu Mr. X, dan Benjamin memfitnah Mr. X bahwa Mr. X adalah anjing pemerintah, penjual data, mata-mata hacker, sekaligus yang membunuh Krypton. Mr. X pun tak terima, dan Benjamin menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan alamat IP transmitter, dan terbongkarlah identitas Mr. X. Dan akhirnya Europol pun dapat menangkapnya, yang faktanya Mr. X hanyalah bocah berumur 19 tahun bernama Sean. Akibat keberhasilannya, Benjamin akan dibebaskan kembali dan dapat program perlindungan saksi. Namun Hannah rada skeptis dari cerita Benjamin dari tangannya yang terkena paku. Akhirnya Hannah pergi ke rumah Benjamin yang ternyata masih ada, dan menemukan obat Ritalin di dalamnya.
yang untuk kemudian Hana menemui Mary dan menanyakan sesuatu kepada Mary yang faktanya Benjamin hanya teman sekelas Mary dan tidak pernah bertemu kembali selama ini. Kemudian Hana pergi ke dokter yang merawat ibu Benjamin, yang ternyata ibu Benjamin mempunyai gangguan kepribadian ganda yang kemungkinan besar nurun kepada Benjamin. Hana menemukan fakta bahwa selongsong peluru yang diberikan Benjamin adalah bekas Perang Dunia Kedua, dan Hana skeptis kepada luka terkena paku yang seharusnya milik Max, dan dalam hotel pun tidak pernah ada kasus pembunuhan. Hana menyimpulkan bahwa Benjamin mengidap gangguan kepribadian ganda. Semua yang dilakukan Benjamin hanya seorang diri dan ceritanya hanyalah halusinasinya. Akhirnya Hana mencabut program perlindungan saksi untuk Benjamin. Namun Benjamin memohon agar supaya program tersebut terus berjalan. Jika tidak, maka Benjamin akan diburu oleh cyber Rusian. Merasa kasihan, Hana menyuruh Benjamin untuk menghack sistem program perlindungan saksi. Setelah selesai, Hana melepaskan Benjamin di kolong jembatan dan meminta Benjamin membongkar trik sulapnya waktu di ruang interogasi. Akhirnya Benjamin pun pergi. Setelah Benjamin pergi, Hana menyadari sesuatu hal yang ternyata Hana telah dipermainkan oleh Benjamin. Scene berganti kepada Benjamin yang berada di atas kapal bersama teman-temannya, yang faktanya Benjamin berpura-pura memiliki kepribadian ganda agar dapat program perlindungan saksi, agar tidak diburu oleh cyber Rusian, sekaligus kebebasan. Und wenn